Hai guys, jumpa lagi di Microtech Indonesia. Di depan saya ini ada Microbit Dinara versi 3. Ini merupakan mesin dengan arsitektur x86 yang didesain untuk menjalankan router OS dari Microtech. Microbit Dinara ini memiliki spesifikasi dan fitur-fitur yang keren yang bisa teman-teman gunakan. CPU-nya menggunakan Intel Xeon Hexacore, kemudian RAM-nya ada 8 GB yang bisa teman-teman sesuaikan atau teman-teman tambah sampai dengan 32 GB. Kemudian untuk storage bawaan sudah ada 240 GB untuk SSD dan juga 16 GB untuk mSATA. Dan jika teman-teman masih butuh storage yang lebih besar, teman-teman juga bisa menambahkan lagi karena masih ada slot SATA yang tersisa. Kemudian dual PSU jadi redundant, jika PSU-nya satu mati bisa menggunakan PSU yang lain. Dan ini hot swap, artinya teman-teman bisa melepas pasang dalam keadaan nyala. Kemudian yang keren adalah di Microbit Dinara ini terdapat interface yang modular. Artinya teman-teman bisa melepas, bisa memasang, atau mengganti ke tipe interface yang lain. Tentunya harus disupport oleh Microbit Dinara. Jika teman-teman penasaran tentang penjelasan detail dari Microbit Dinara versi 3, kami sudah pernah membahas di live streaming. Teman-teman bisa cari di channel ini atau cari di linknya di deskripsi. Kemudian jika teman-teman penasaran bagaimana cara mengganti interface modular ini, silahkan tonton video ini sampai selesai karena di video ini kita hanya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti interface yang modular ini. Kemudian jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian juga klik tombol loncengnya agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu yang ada di Microbit Dinara ini. Di bagian depan ada port konsol, ada USB, kemudian di sampingnya ada port Ethernet, gigabit Ethernet, jumlahnya ada 8. Ini yang fix, yang tidak bisa teman-teman ganti. Kemudian di sampingnya lagi ada 8 gigabit SFP. Ini yang modular, teman-teman bisa melepasnya. Kemudian di sampingnya lagi juga ada 10G SFP, jumlahnya 2, ini juga modular, bisa teman-teman lepas. Mungkin di kebutuhan teman-teman di lapangan belum membutuhkan SFP yang 10G, malah teman-teman membutuhkan SFP yang gigabit yang jumlahnya banyak. Nah ini bisa teman-teman ganti. Pada contoh tutorial kali ini kita akan mencoba untuk mengganti modul 10G SFP yang jumlahnya 2 ini ke modul gigabit SFP yang jumlahnya 8. Saya sudah siapkan, teman-teman bisa mendapatkannya di citraip.com, cari di kategori Microbit Router. Modul SFP ini interface-nya adalah PCIe yang sudah disesuaikan dengan perangkat Microbit Dinara, jadi sudah mesti cocok. Kemudian ini saya yang buat contoh memiliki 8 port SFP yang akan menggantikan modul yang sudah terpasang, yaitu 10G SFP. Caranya cukup mudah, teman-teman bisa melepas modul yang terpasang. Ini ada kancing, bisa teman-teman putar. Jika sudah diputar, bisa langsung ditarik dan dilepas. Pastikan ketika teman-teman melakukan penggantian modul SFP ini, perangkatnya dalam kondisi mati, jadi jangan dalam keadaan menyala. Kemudian langsung saja dari modul yang baru yang 8 SFP bisa teman-teman pasang seperti ini sampai bunyi klek, kemudian dikancing lagi. Kemudian setelah teman-teman memasang interface modularnya, teman-teman harus melakukan patching atau menginstall package khusus ke Microbit Dinara ini. Teman-teman harus nyalakan dulu untuk routernya. Kita akan remote menggunakan Winbox. Kita buka Winbox. Kemudian kita tunggu.
Nah, di sini sudah ada microbits yang menyala. Kita buka. Kita lihat dulu di bagian interface. Kita buka menu interface dan di sini masih ada banyak sekali interface dan beberapa ada yang flag R, yang memiliki flag R. Nah, di langkah selanjutnya teman-teman perlu melakukan patching. Teman-teman bisa melakukan drag and drop dari file yang sudah dimiliki. Ini nanti filenya bisa teman-teman dapatkan di layanan pelanggan Citra Web. Jadi namanya adalah microbits patch. Ini di drag dan di drop ke Winbox. Sebentar. Ini di drag dan dimasukkan ke Winbox. Kemudian teman-teman lakukan reboot seperti layaknya jika teman-teman menginstal package sistem, kemudian reboot dan kita yes. Kemudian ditunggu sampai routernya nyala kembali. Nah, ini sudah nyala kembali untuk microbits Dinaranya. Kita buka lagi. Kita cek di bagian interface. Di sini masih sama ya. Jadi cara patch-nya adalah teman-teman lakukan reset konfigurasi. Jadi masuk ke sistem, kemudian reset konfigurasi dan dibiarkan terbuka semua. Jadi tidak ada yang dicentang. Jangan no default configuration, jangan. Jadi biarkan terbuka semua, kemudian klik reset configuration. Kita yes dan tunggu microbits Dinara ini reboot lagi. Nah, kita refresh, kita lihat untuk microbits-nya sudah nyala lagi. Kita connect, kita lihat lagi isinya. Ini bisa teman-teman oke saja, jadi jangan diklik remove configuration, bisa langsung diklik oke. Kita lihat di bagian interface list, itu Ethernetnya sudah berjumlah 24. Jadi 8 Ethernet biasa, kemudian 8-nya lagi adalah SFP yang bawaan, gigabit bawaan, berjumlah 8, dan 8-nya lagi adalah SFP yang barusan kita ganti, yang barusan kita pasang dari 2 10G ke 8 gigabit SFP. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi cara kita mengganti interface modular yang ada di microbits Dinara ini. Jadi cukup simpel, kita hanya perlu melepas, pasang, kemudian melakukan patching. Kita melakukan menginstal package microbit patch. Nah, microbits patch ini bisa teman-teman dapatkan di layanan pelanggan citraweb.com. Jadi teman-teman bisa buka website citraweb.com. Kemudian jika belum punya akun bisa daftar dulu dan menunggu sampai diverifikasi. Kemudian jika sudah bisa login, teman-teman bisa pergi ke menu layanan. Dan teman-teman bisa request untuk microbit patch-nya. Modul SFP berjumlah 8 tadi juga bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pasang di perangkat microbits Ainos versi 3. Karena jika teman-teman memiliki microbits Ainos versi 3, di sana ada ruang kosong di depan, ada tempat yang kosong. Nah, itu bisa teman-teman pasangkan. Jadi yang tadinya microbits Ainos memiliki 8 gigabit Ethernet dan 2 10G SFP, teman-teman bisa tambah lagi 8 gigabit SFP menggunakan modul yang tadi. Caranya sama, teman-teman bisa melakukan memasang, kemudian melakukan patching menggunakan microbit patch seperti microbits Dinara tadi. Oke teman-teman, jadi seperti itu tutorial singkat untuk mengganti interface modular yang ada di microbits Dinara dan microbits Ainos versi 3 ini.
Jika teman-teman masih penasaran atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian like dan share agar video ini bermanfaat untuk yang lain. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.